Assalamualaikum, saya Bima Ardiansyah Putra dengan NIM 2012-7002 dari Prodi D4 TLM ingin membacakan cover makalah dengan judul Tantangan Keamanan Data dalam Telemedicine dan Edukasi Privasi di Era Digital. Subjudulnya untuk tugas mata kuliah TIK dengan nama kelompok sebagai berikut. 1. Bima Ardiansyah Putra dengan NIM 2012-7002, 2. Syara Maisela Syarasri dengan 2012-7003, yang ketiga adalah Fadila Nasional Laurai dengan NIM 2012-7007. Yang keempat Nesya Anggun Valensi dengan NIM 2012-7018. Dan yang terakhir adalah Salsa Putri Alivia dengan 2012-7002 dengan dosen pengampu Eva Firdianti Bisono M.Com. Perkenalkan, nama saya Fadila Nasiwa Lauralai dengan NIM 2012-7007. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang ada dua, yaitu telemedicine sebagai solusi kesehatan di era digital, dan yang kedua, tantangan keamanan data pasien dan rendahnya literasi digital. Dan rumusan masalah terdiri dari tiga, yaitu apa saja tantangan utama dalam keamanan data telemedicine. Yang kedua, bagaimana kesadaran masyarakat tentang privasi data. Dan yang ketiga, strategi untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan publik. Perkenalkan, nama saya Salsa Putri Alivia dengan NIM 2012-7022 dari Prodi D4 LM kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan keamanan data dalam telemedis. Yang pertama, penyimpanan data terpusat. Penyimpanan data pasien secara terpusat meningkatkan risiko serangan cyber. Data yang bocor dapat mencangkup informasi sensitif seperti riwayat medis, hasil tes laboratorium, dan diagnosis. Yang kedua, kurangnya regulasi yang memadai. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah diberlakukan, penerapannya masih terbatas. Banyak platform telemedis yang belum mematuhi standar keamanan data yang ketat, sehingga meningkatkan risiko privasi pasien. Kurangnya regulasi ini juga menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan standar keamanan di berbagai platform. Yang ketiga, etika medis dalam era digital. Dalam telemedis, sulit untuk memastikan bahwa data pasien dikelola secara etis. Keterbatasan ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan digital. Perkenalkan, saya Ciara Maisela Caralis dengan NIM 2012-7003. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Tantangan Keamanan Data dalam Telemedicine dan Edukasi Privasi di Era Digital pada bagian 2.3, yaitu solusi untuk meningkatkan keamanan data. Ada beberapa solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan data. Yang pertama adalah peningkatan literasi digital. Masyarakat perlu dilatih tentang cara menggunakan teknologi dengan aman, seperti menerapkan autentikasi dua faktor, menenskripsi data, dan memahami kebijakan privasi. Dengan literasi digital yang lebih baik, seseorang dapat mengidentifikasi ancaman potensial dan mengambil langkah pencegahan untuk melindungi data pribadi mereka. Selain pelatihan, penyedia layanan juga harus memberikan panduan yang mudah dipahami tentang penggunaan platform mereka. Dengan demikian, pengguna dapat lebih percaya diri dalam memanfaatkan teknologi tanpa merasa khawatir akan resiko keamanan. Yang kedua, kita bisa berkolaborasi dengan multisektor seperti pemerintah, institusi, pendidikan, dan sektor swasta lainnya. Sektor-sektor tersebut perlu bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan keamanan data yang komprehensif. Penegakan hukum juga harus diperkuat untuk memastikan perlindungan privasi yang lebih baik. Kolaborasi ini dapat dilakukan dengan cara pembentukan tim keamanan cyber nasional untuk merespons ancaman dengan cepat. Selain itu, sektor swasta dapat berkontribusi dengan menyediakan teknologi keamanan yang lebih canggih dan terjangkau. Misalnya, perusahaan teknologi dapat menawarkan solusi keamanan berbasis cloud untuk penyedia layanan telemedicine dengan anggaran terbatas. Yang terakhir ada teknologi keamanan modern. Nah, di implementasi ini, seperti blockchain dan enskripsi end-to-end dapat meningkatkan keamanan data dalam telemedicine. Blockchain misalnya memungkinkan data disimpan secara desentralisasi sehingga lebih sulit bagi penyerang untuk mengakses informasi sensitif. Selain itu, teknologi kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mendeteksi ancaman cyber secara proaktif.
Dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin, sistem keamanan dapat mengenali pola keserangan dan mengambil tindakan preventif sebelum kerugian terjadi. Sekian adalah penjelasan dari saya, mungkin bisa dilanjutkan dengan teman saya ya. Terima kasih. Saya, Nesa Anggun Valensi, dengan NIM 2012-7018 akan menjabarkan materi bagian kesimpulan dan juga penutup. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu tantangan keamanan data dalam telemedicine memerlukan solusi terintegrasi dan juga edukasi privasi dan teknologi modern berperan kunci. Kemudian bagian penutupnya yaitu kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat diperlukan. Kemudian ada telemedicine dapat menjadi solusi andal dengan langkah perlindungan data yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.